Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 27 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang menyembah Engkau ya Bapa dalam roh dan kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwo. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi Senin 27 November 2023 berjudul Dalam Roh. Ayat tema Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Allah adalah Roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Agama tidak terbatas pada bentuk-bentuk dan upacara-upacara eksternal. Agama yang bersumber dari Allah adalah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Untuk melayani Dia dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati dan memperbaharui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal dan mengasihi Allah. Ini akan memberikan kepada kita kerelaan untuk menaati semua tuntutannya. Inilah ibadah yang benar. Diambil dari buku The Desire of Ages, halaman 189. Agama Kristus berarti lebih dari sekedar pengampunan dosa. Itu berarti menyingkirkan dosa-dosa kita
dan mengisi kekosongan itu dengan kasih karunia Roh Kudus. Itu berarti penerangan ilahi, bersukacita di dalam Allah. Itu berarti hati yang dikosongkan dan diri sendiri dan diberkati dengan kehadiran Kristus. Ketika Kristus bertahta di dalam jiwa, terdapat kemurnian, kebebasan dari dosa, kemuliaan, kepenuhan, kesempurnaan, dan rencana Injil digenapi dalam kehidupan. Penerimaan akan juru selamat membawa pancaran kedamaian yang sempurna, kasih yang sempurna, jaminan yang sempurna, keindahan dan karuman tabiat Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan, memberikan kesaksian bahwa Allah sesungguhnya telah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Diambil dari buku Christ of the Lesson, halaman 419. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Opak Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini mengutip perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 4 yang berkata, Radiant Religion halaman 333 paragraf 2. Allah adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apakah maksudnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Counsels for the Church halaman 261 paragraf 4 berkata, untuk dapat melayani Allah dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Hal ini akan menyucikan hati dan memperbaharui pikiran, memberi kita kerelaan untuk menuruti semua tuntutannya. Inilah ibadah yang sejati. Itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Dimanapun jiwa mencari Allah, disitulah pekerjaan roh dinyatakan, dan Allah akan menyatakan dirinya kepada jiwa tersebut. Inilah makna menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, dikatakan kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Roh ilahi yang manakah yang dimaksudkan? Di Acts of the Apostles halaman 49 paragraf 2 menyatakan, Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya akan menyertai para pengikutnya sampai akhir. Kita harus dilahirkan dari roh ilahinya Kristus. Karenanya kita perlu roh Kristus dalam menyembah Allah. Kita menyembah Allah dalam roh, yaitu rohnya Kristus, sebab roh Kristuslah yang dapat menyucikan hati kita dan memperbaharui pikiran, memberi kita kerelaan untuk menuruti semua tuntutan-tuntutan Allah. Dan itulah ibadah yang sejati. Lalu, bagaimana dengan kebenaran? Sebab kita pun harus menyembah Allah dalam kebenaran. Christ Object Lesson halaman 110 paragraf 1 berkata, Kristus adalah kebenaran. Titik. Kita menyembah Allah di dalam roh, yaitu dalam rohnya Kristus, dan kita menyembah Allah di dalam kebenaran, yaitu di dalam Kristus. Tidak heran Roh Nubuat berkata dalam Christian Education halaman 74 paragraf pertama. Guru dari sorga yang tidak lain adalah anak Allah datang ke dunia untuk menyatakan karakter Bapa kepada manusia, agar mereka dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Inilah ibadah yang sejati itu, yaitu kita menyembah Bapa di dalam anaknya, sebab roh itu adalah rohnya Kristus dan kebenaran itu adalah kebenaran Kristus. Dan inilah yang renungan hari ini katakan dalam Radiant Religion, halaman 333, paragraf 3. Ketika Kristus bertahta di dalam jiwa, terdapat kemurnian, kebebasan dari dosa, kemuliaan, kepenuhan, kesempurnaan dari rencana Injil digenapi dalam kehidupan. Penerimaan akan juru selamat membawa pancaran kedamaian yang sempurna, kasih yang sempurna, jaminan yang sempurna. Dan Kristus bertahta di dalam jiwa kita oleh kehadiran rohnya. Oleh menerima rohnya Kristus, kita hidup diperbaharui, dimurnikan dan menjadi sempurna, sehingga kehidupan kita
menjadi ibadah yang sejati kepada Allah. Karenanya, beribadahlah kepada Allah Bapa di dalam Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini bahwa kami harus menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan caranya hanya satu, yaitu dengan menerima Kristus oleh kehadiran roh-Nya, sebab dialah roh yang menghidupkan dan dialah kebenaran. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami Yesus, dan biarlah kami beribadah sejati dalam Yesus kepada Engkau ya Bapa. Dan hidup kami diubahkan hingga pada akhirnya Yesus datang kedua kali, kami semua diterima di sorga dan menyembah Bapa di sana. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.